Tapi kita akan bahas tentang apa argumentasi mazhab Syafi'i yang menunjukkan makruhnya atau bid'ahnya acara tahlilan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad yang menjadi patokan adalah dimakruhkan bertakziah di keluarga mayat setelah 3 hari kematiannya. Jadi tidak boleh kita bertakziah lebih dari 3 hari. Ya, sehari oke, 2 hari oke, hari ketiga. Lebih dari hari keempat enggak. Makruh. Ini kita tidak bicara tahlilannya, baru bicara tentang takziahnya. Hukum takziah itu disunahkan sampai hari ketiga, lebih daripada itu kecuali mungkin ada uzur ya, tapi lebih daripada itu tidak dianjurkan, bahkan makruh ya. Hal ini saja sudah merupakan dalil bahwasanya bertentangan dengan tahlilan. Tahlilan hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000 ya, dan seterusnya. Al-Imam Nawawi berkata, tukrahu ta'ziyatu ba'da thalathati. Dimakruhkan takziah setelah 3 hari. Li'anna al-maqsuda minha taskinu qalbil musab. Dan maksud dari takziah yaitu agar menenangkan hati orang yang terkena musibah, yaitu keluarga terhibur selama 3 hari, orang datang ramai kemudian menenangkannya. Wal ghalib sukunuhu ba'da thalath. Dan biasanya kalau sudah 3 hari sudah selesai. Fala yujaddidu lahul huzna atau fala yujaddadu lahul huzn, hadha huwa sahih al-ma'ruf. Maka jangan lagi diperbarui kesedihannya. Nah, hari keempat, hari kelima orang datang lagi, gimana bapakmu? Hari ketujuh gimana bapakmu? Sedih lagi dia. Sudah 3 hari selesai. Ini yang ngomong bukan saya, ini ngomong Imam Nawawi rahimahullah taala. Wa huwa sahih al-ma'ruf, dan ini pendapat yang benar dan yang ma'ruf. Ya. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang bolehkan takziah lewat dari 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Saya bacakan. Wa haka Imamul Haramain wajhan, dan Imam Al-Haramain menyebutkan wajah itu sisi lain, pendapat lain, annahu la amada li ta'ziyah bal yabqa ba'da 3 ayyam wa in tala az-zamanu li'anna al-gharada ad-du'a. Perhatikan ini. Imam Al-Haramain menyebutkan sisi lain dari pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak ada batasan hari untuk takziah. Bahkan setelah 3 hari lewat masih dianjurkan untuk takziah. Meskipun sudah berhari-hari, sudah zaman yang lama. Kenapa? Li'annal gharad ad-du'a wal hamlu 'ala sabr wan nahyu 'anil jaza'. Dan karena tujuan adalah mendoakan. Ya. Kemudian untuk motivasi untuk bersabar dan melarang dari sikap tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'tuliz zaman. Dan itu muncul dengan berjalannya panjang waktu. Wa bihadzal wajhi qata Abul Abbas Ibn al-Qas, dan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibn al-Qas dalam kitabnya Talkhis. Wa ankarahu alaihi al-Qaffal fi syarhihi. Dan tapi Al-Qaffal mengingkari pendapat ini dalam syarahnya. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain. Minal ashab, dari para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mazhab, dan pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab terkadang ada khilaf juga dalam bukan antara mazhab ini dengan mazhab lain. Tapi dalam satu mazhab sendiri terjadi khilaf, dan itu berlaku dalam seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Hambali juga ada permasalahan yang mereka khilaf sendiri. Tapi di sana ada pendapat yang mu'tamad, itu pendapat yang jadi patokan dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata wal mazhab, dan kita tahu Imam Syafi'i mahir atau pakar dalam dia muhaqqiqul mazhab, yaitu dia yang mengerti sekali tentang mazhab Syafi'i, dia tahu mana yang mu'tamad, mana yang enggak, mana yang jadi patokan, mana yang tidak dianggap. Wal mazhab annahu yu'azza wa la yu'azza ba'da thalathah. Dan yang menjadi patokan dari mazhab Syafi'i yaitu ada takziah, tetapi tidak boleh takziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur, dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Qala al-Mutawalli wa ghairuhu illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdhur illa ba'da thalathah fa innahu yu'azzihi. Kecuali satu kondisi, kata Al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya lewat dari 3 hari, mau alasan doa kek, sebagaimana tadi kata Imam Haramain, mau alasan apapun untuk ini tidak ada. Tidak ada kata mazhab Syafi'i. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan. Ya, karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Sengaja kumpul untuk menerima tamu, ini makruh menurut mazhab Syafi'i.
Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi. Jangan ngomul-ngomul tunggu tamu datang. Yang ini ngomong bukan saya, Imam Nawawi, perhatikan. Wa ammal julusu lit ta'ziyah. Adapun duduk-duduk untuk takziah, fa nassas Syafi'i wal musannif, maka Imam Syafi'i dan musannif itu kayaknya Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab. Wasairul ashab dan seluruh ulama mazhab Syafi'i. Al-ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahatihi, bahwasanya hukumnya makruh duduk-duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi at-Ta'liq wa akharun an-Nass Syafi'i. Demikian juga Syekh Abu Hamid menukil dalam Ta'liq dan ulama yang lain dari nas pernyataan Imam Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yakni bil julus laha, apa yang dimaksud dengan duduk-duduk yang dimakruhkan? Apa yang dimaksud duduk tersebut? Al julus laha maksudnya an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziyah. Yaitu ahlul mayyit, keluarga mayat, mungkin kerabat-kerabatnya kumpul, nunggu di rumah, sengaja duduk, nunggu orang-orang datang untuk takziah. Ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh. Ya. Lebih dari 3 hari makruh. Ini juga makruh. Ya. Kemudian mereka berkata, ini ulama Syafi'i mengatakan, bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Hendaknya mereka datang kemudian mereka pergi, jangan kumpul-kumpul. Ya. Faman sadafahum azzahum. Ada yang kalau kebetulan ketemu ya takziah. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha sarrah bihi al-Mahali wa naqalahu an-Nass Syafi'i. Ya, tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam urusan kumpul-kumpul, keluarga mayat saja kumpul-kumpul nunggu itu sudah makruh menurut mazhab Syafi'i dan dinukilkan dari pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa mawjudun fil dan ini ada dalam kitab al-Umm. Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya al-Umm. Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'ama madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada asar yang bertentangan dengan hal ini. Hadza lafdhuhu fil Ini lafal Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm. Wa tabahu al-ashab alaihi. Demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya, wastadalla lahu al-musannif ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdatsy. Adapun Asy-Syirazi dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdats, bid'ah. Karena itu bid'ah. Baik, ini sisi kedua yang mendukung bahwasanya tahlilan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Sisi yang ketiga, yang pertama takziah lebih 3 hari tidak makruh. Yang kedua, sengaja kerabat kumpul untuk menunggu tamu juga makruh. Yang ketiga apa? Mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Ya, telah dinukilkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bagi tetangga-tetangga yang mendatangkan makanan, dari kerabat yang datangkan makanan ya untuk mereka ya. Karena tadi dalilnya, karena ketika Ja'far meninggal Nabi SAW menyuruh untuk membuat makanan ya. Kemudian qala ashabuna ya, berkata para ulama kami, ulama mazhab Syafi'iyah, walau kana an-nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut, ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyahah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah, kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita-wanita meratap-ratap, teriak-teriak, jangan kasih makanan, kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-ratap itu niyahah, dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan namanya bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun.
Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibis Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa yustadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kami para sahabat na'udul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Tapi kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan, ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara sisi pendalam mereka yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan. Bukan dianjurkan, ya. Jangan pakai alasan sana sini, ya. Ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Nanti berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib, bahkan bukan cuma sunnah, ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana, ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Jadi pertama dikatakan mazhab Syafi'i kumpul lebih dari takziah lebih 3 hari makruh. Yang kedua, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang-orang kumpul ahlul bait, yaitu keluarga mayat, kumpul untuk menunggu tamu-tamu datang juga makruh. Yang ketiga, bikin makanan buat orang-orang datang makruh. Jadi sudah 3 pelanggaran dalam tahlilan. Lewat 3 hari keluarga ngumpul-ngumpul bikin makanan. Sudah 3 makruh. Makruh. 3 makruh ngumpul. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i. Maksud saya ikhwan, kalaupun kawan-kawan kita, saudara kita harus melakukan, ya sudahlah. Bilang terima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan ini mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Jangan malah dibalik dikatakan kalian inilah Wahabilah macam-macam lah. Ini buku-buku tulisan ulama ini buat apa kalau begitu?